Halo kakak-kakak, dengan Cioni lagi di sini. Nih, kakak-kakak mau tahu caranya dengan modal jutaan aja. Sekarang bisa beromset ratusan juta. Penasaran? Sini aku kasih tahu. Nah, kali ini Cioni nggak sendiri ya. Di sini aku bersama seseorang tamu penting yang punya kisah inspiratif banget buat kita semua. Penasaran siapa? Sini aku kenalin. Halo Kak Kani, Hai, gimana kabarnya? alhamdulillah baik, sehat. Ya, nih gimana nih? Boleh nggak kita cerita-cerita ke kakak-kakak yang ada di sini? Gimana tuh caranya jadi reseller supaya bisa sukses dari modal sedikit, ya toh bisa jadi omset ratusan juta itu gimana tuh caranya? Ya. Orang itu kalau usaha itu kuncinya cuma satu ya. Apalagi kita di dunia serba digital kayak sekarang ini, intinya cuma satu, konsisten. Konsisten Konsisten kakak-kakak. waktu. Pertama konsisten waktu. Karena kalau di dunia digital kayak gini, kita tuh sekarang tuh serba online. Dan dimana di situ ada namanya algoritma. Oh. Gitu. Jadi kalau seandainya mau menaikkan algoritma, kita harus konsisten waktunya ya. Waktu kita live-nya pasti time apa on time gitu. Nih Terus nih. selain itu pinter-pinter juga kita pilih-pilih barang yang mau dijual. Oke. Oke, dari awal. Sejak kapan toh Kak Gani itu mulai bisnis tester ini sejak kapan? 2018. 2018 ya kakak-kakak. Jadi itu waktu yang nggak singkat juga loh ya. Jadi yang namanya merintis usaha itu jangan sebentar putus asa, ya kan? Jadi sedikit demi sedikit ya Kak Gani. Dulunya pasti juga dari sedikit ya. Dulu itu saya itu modalnya tuh carinya dari dari modal 4 juta ke 12 juta. Tuh. Tapi dari 4 juta ke 12 juta itu memang butuh proses semangat. Nomor satu tuh semangat dulu. Nomor satu semangat. Modal itu menurut saya nomor dua. Nomor satu tuh semangat dulu. Jadi kalau sudah semangat, kita punya modal berapa nanti bisa bertambah. Ya alhamdulillah lah. Tuh. Gitu. Jadi kalau mau usaha, intinya modalnya jangan payah dulu. Jangan mental tempe dulu, ya kan? Jatuh bangun kita lalui sama. Cuman kita ini beda caranya aja. Jadi kalau Kak Gani mungkin jualnya langsung jadi dasarnya, kalau saya dari kainnya jatuh bangunnya. Gitu. Saya terima jadinya, prosesnya. Ya, Kak Gani kalau boleh tahu, pertama kali tahu dasaron itu dari mana? Pertama kali aku tahunya tuh ya, saya tuh cari supplier di Solo, tapi saya tuh sulit menemukan. Karena rata-rata ya memang seperti itu, kualitas Solo. Saya mau mencari pabrik. Waktu itu saya di parkiran di pasar Klewer, iseng-iseng buka YouTube itu, nemulah itu Oni. Langsung turun dari parkiran, tak samperin itu di Oni, di tokonya itu, waktu itu di tokonya. Habis di tokonya, ketemunya dia sama kokonya. Ketemu sama kokonya, ayo ke pabrik aja, ya udah aku ke pabrik lah. Konangan aku ora tau ning toko. Jadi ya wis. Sampai sekarang lah. Jadi dibawa ke disuruh ke gudangnya gitu ya. Gara-gara di sana awalnya ketemu sama kokonya ya. Waktu nonton bareng di situ wis tertarik sih ya, Mbak. Waktu pertama kali ini aku ngomong jujur ya, pertama kali aku nonton ke situ tuh, harganya segini. Oke. Ini mau, aku ambil, ini mau. Mungkin yang jaga tuh langsung mikir, ini orang ini kenapa orang, tiba-tiba nggak milih kan. Karena memang kalau dari harganya tuh memang murah dan kualitasnya tuh oke lah gitu. Kalau nggak oke nggak mungkin aku bertahan gitu. Jadi memang yang kamu jual di tokomu itu memang khusus daster ya? Ya, aku khusus jualan daster. Daster yang memang premium gitu ya, Mbak? Ya, aku premium. Aku lebih dominan ke premium karena memang untuk menjaga nama
apa namanya, review toko. Kepercayaan Jadi pelanggan kita juga, memang ya, prioritasnya tuh ke kualitas. Ya, ya ke memang gini loh brand. pemirsa, kakak-kakak, yang namanya daster, kasarnya bahasa Jawanya ono rego ono rupo. Jadi ada harga tuh ya ada kualitas. Sebenarnya kalau mau dibilang daster Oni ini wapi banget itu ya belum. Yang di atasnya lagi itu masih ada. Tapi kan kembali lagi ke harga gitu ya Mbak Gani ya. Tapi gini, kalau menurutku sih yo api. Cuma kan ini Oni itu punya ciri khas sendiri. Oni itu ciri khasnya dia metode pewarnaannya kan masih kayak belum printing mesin ya, kayak yang brand-brand itulah KU gitu kan. Nah, tapi kalau untuk ketebalan kainnya sebenarnya kalau menurutku tuh sama. Kalau untuk ketebalan kain tuh menurutku sama, cuman tuh ya bedanya di pewarnaan aja sebenarnya. Ya, memang. Untuk kualitas jahitannya memang kuat. Kuat. Aku lihat sendiri, aku ya mengakui kalau Oni memang kuat. Jadi harga-harga yang Oni jual itu nek dijual ke marketplace lagi itu masih bisa ya Mbak, masih bisa bersaing gitu loh, sama kan banyak nih yang jualan dasar murah-murah kan ya oke banget toh. Oh iya, kalau untuk masuk ke kategori murah-murahnya masih berani pegang Oni, karena Oni satu dia ada tag apa nih namanya nih? Label ya. Biasanya kalau murah-murahnya Oni itu dia nggak ada label-label begini, dia hanya apa namanya? Entek aja, hanya label kertas saja gitu. Kertas itu loh. Tapi kalau Oni itu ada ini nih, ada labelnya. Jadi ini bordir bukan sablon loh guys. Oh enggak. Nah, gitu ya kakak. Jadi tetap daster itu dari yang murah sampai yang mahal itu komplit ada semua. Tergantung kakak itu mau main segmen yang di mana. Gitu loh. Jadi kalau mungkin jual daster premium juga nggak terlalu banyak komplain ya. Karena kan kalau udah premium, sudah tebel, sudah apa, itu kan ya one tag kuat. Tenan loh, kemarin apa yang jual daster-daster murah itu sekarang udah mulai beralih ke yang tebel-tebel. Iya, karena mereka pusing sama ini, komplainannya raturan. Iya. Biasanya diratur. Diratur. Kayak gitu. Jadi boleh ya Kak ya, berbagi tips buat nih kakak-kakak yang ada di rumah ya, supaya kisahnya bisa jadi inspirasi. Buat kakak-kakak supaya yang baru mau merintis usaha, terutama itu ibu rumah tangga yang ada di rumah ini belum tentu nggak bisa berusaha loh. Bisa ya, harusnya ya Kak ya. Coba tipsnya apa supaya bisa bantu-bantu tambah penghasilan. Sekarang kan apa-apa mahal kebutuhan. Iya. Jadi perempuan itu kalau bisa tuh jangan hanya di rumah. Diem menunggu gaji dari suami. Oh, tenan. Menyedihkan. Ya kalau suaminya gajinya gede. Iya. Ya toh? Kalau pas-pasan, aduh. Jadi saranku. Curhat toh. Enggak. Pengalaman juga sih. Enggak. Jadi menurutku kita kalau bisa tuh berkarya. Betul. Tanpa harus keluar rumah. Contohnya saya tuh nggak pernah keluar rumah. Diantar suami itu keluar rumah dulu waktu cari supplier itu. Tapi sekarang ini sudah saya lepas-lepasan. Ibaratnya ya memang sudah jalan sih ya. Gimana caranya di rumah itu bisa menghasilkan uang, ya kan, tanpa harus kita keluar-keluar. Nah, terus yang jelas modal tadi loh Mbak. Pemirsa ini tadi apa kakak-kakak di rumah ini kadang sing dibingungke modal. Modal itu nomor 2. Modal itu nomor 2. Tak kasih tahu ya dulu saya waktu pertama jualan daster. Saya tuh dikasih modal 2,5 juta loh sama suamiku, sama uang belanja 1,5 juta loh, bayar 4 juta loh tak beli ke daster harga yang murah-murah loh. Tapi melihat semangatku terus akhirnya suamiku ngasih, nggak banyak sih, tapi bertambah. Dan kedua konsisten. Kalau memang mau berusaha, kalau memang mau mencari lebih di rumah, konsisten waktunya. Itu. Terus 3, selalu amanah, menjaga kualitas. Bener itu. Selalu amanah, menjaga kepercayaan. Dengan siapapun sudah itu prinsip. Oke? Hebat banget. Ini salah satu kisah sukses wanita hebat. Ya, ini salah satu Kartini kita. Jadi ya buat ibu-ibu di rumah itu jangan putus asa. Semuanya itu bisa asal kita itu
niat dan ada usaha. Jangan lupa doa, yo. Ya. Gitu. Ya toh, Mbak? Iya loh. Iya Berdoa ya lah. wajib loh. Oh, kan gitu ya. Jadi ini tadi kisah sukses kita. Ya. Nanti kita lanjutin di lain episode ya. Nah, terima kasih ya Kak Gani waktunya bersama kita dan kisah-kisah inspirasinya, terima kasih banget. Ya, kalau boleh tahu nih, apa tadi akunnya? Oh ya, kalau mau belanja Oni di online shopku, namanya Toko Maharita Jaya. Jadwal live-mu? Satu kali lagi Toko Maharita Jaya. Jadwal live-nya? Jadwal live-ku tuh 2 kali, siang jam 12, malamnya jam 8 malam. Dicatat ya, tiap hari ya itu Kak? Setiap hari. Oke. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku bantu jawab ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. dadah. Bye.